Cannot beat them, Join them. Beat them. Bisa jadi jawaban loh. Tinggal gimana eksekusinya berarti. Benar. Balik lagi tergantung eksekusi. Cuman poin yang tadi Om Wawa juga pengen aku sampein, Chushin ini antisipasi juga sih supaya nggak ada fighter tank jungler yang berkemungkinan muncul dari Ultra Legend secara histori. Karena MPL Mania Final juga mereka masih menggunakan Baxia, bahkan kadang-kadang di Flex Fredrin. Jadi itu salah satu riset juga dari TLPH-nya. Dan lihat pick ketiga terakhirnya Hayabusa. Mereka tahu nih Hayabusa bisa cari angle ke belakang, Pharsa, Granger bisa banget jadi makanan Hayabusa sendiri. Wow, oke. Nyom enak ya. Jadi banyak nih yang bisa jadi sasaran Hayabusa ke arah belakang. Dan dia nggak di situ, Arlot juga bisa cepat untuk backup. Ya mungkin Hilda ban sini ya buat di LPH nantinya biar lebih aman untuk Hayabusanya. Tapi menarik. Berarti dari tim Liquid mereka sudah mulai melepaskan kayak apa yang bisa menjadi pakem mereka, kayak kita mention fighter tank bisa dibawa karena mereka sudah secure Chushin. Tapi mereka masih ngelepasin juga kan. Tapi mereka nggak mau loh ngelawan fighter tank. Fredrin di ban. Fredrin di ban, yang satunya Hilda tuh kayaknya tuh bisa dibuang juga. Karena lumayan Fredrin di sini kan bisa nangkep kan. Ya bisa diangkat lah dengan Lantern Flare. Tapi Lantern Flare juga butuh waktu sebenarnya. Dan lebih meminimalkan untuk opsi hero-hero tebal dan Chow ternyata. Nggak mau ada hero yang bisa nge-screening, ngebuka-buka, inisiator. Cukup menarik karena sebenarnya mereka sendiri bisa ngamanin Chow. Kalau dipikir-pikir Arlot EXP Chow untuk nangkep cancel Pharsanya dan Arlot Roam. Meskipun juga. Sebenarnya ada satu hero yang lepas gak sih? Apa tuh? Kalea. masih terbuka dari game 1 juga bahkan ya. Game 1 di ban. Satu di ban tadi. Di ban oleh TLPH. Nah ini kemungkinan kalau TLPH mau ambil Kalea Beatrix misal, ya kan, Moskov di ban itu dia. Nah pesaing untuk Granger di area gold lane, mau dikasih apa ini? Oheb, the Filipino sniper Beatrix. Itu pocket pick banget ya, maksudnya dia power banget. Kalau emang mau langsung ngeluarin ya itu Beatrix Kalea, aku setuju. Ambil aja Kaleanya sekarang sebelum Kalea diambil, bener. Bisa jadi rebutan dua-duanya sih ya. Kalau nggak diambil TLPH bakal dipakai Ultra Legend. Bener, karena Kalea Parsha ya. Kalea Parsha sakit banget juga. Ini ada banget nih Kalea nih. Aku ngeliatin dari tadi mana ya, Kalea kok nggak di muncul ya. Mana nih si ijo-ijo? Cuman bahkan Badang pun di sini itu agak turun ya, karena Badang masih prayo loh, masih oke banget buat diambil. Badang roamer untuk Ultra Legends is oke. Tapi kalau Kalea berhadapan dengan Jo, enak banget Kalea, tinggal nunggu aja nih Jo-nya masuk langsung Tidal Slide. Tapi comfort pick loh, ini Joy. Setuju. Populer banget untuk Ultra Legend, sering banget dipakai dan menjadi power pick juga untuk mereka. Dan ini tukeran 3 hero awal, gimana ngelihatnya Goni? Lebih better untuk Ultra Legends, ada range, ada fisik dan juga magic. Cuman kalau ngelihat Hayabusanya Carl, ya eksekusi sih balik lagi at the end of the day. Menurut aku di atas kertas TLPH mestinya masih bisa mengamankan itu. Tapi kalau dari segi hero? Better. Oh dari segi hero aku tetap lebih suka kanan. Mau bawa? Hero gua kiri. Ya, karena yang kanan sebenarnya Kalea aku suka dengan Beatrix, tapi Kalea dengan Harit ini butuh waktu banget juga. Jadi untuk umpan tariknya ini pasti TLPH mereka bakal coba untuk ngajak adu mekanik. Wow, adu mekanik. Tapi lagi dan lagi eksekusinya yang harus diperhatikan. Dan bagaimana eksekusi akan dilakukan oleh kedua tim ini, langsung saja para caster, Ranger Mas dan juga Lim Kocak. Yes, terima kasih banyak Bude Monster. Tentunya di sini ada Captain Ranger Mas bersama dengan co-pilot saya dan Kocong. Kita akan memandu game kedua nih, 1-0 tim Liquid PH. Ya, dia menghancurkan Ultra Legends di game pertama. Yes, di game yang kedua kembali mengudara untuk match yang pertama Kaltezi. Kalau mungkin Om melihat dari seorang Parsha yang berbeda dari game 1 dan game kedua, kayaknya ini akan menjadi Parsha yang lebih terpressure. Ini Parsha yang bisa di dive in dan dive out kapan aja sama Kaltezi. Dan tentunya ngomongin karena Kaltezi dengan Hayabusa, kita tahu dengan Lancelot aja, dengan hero signature-nya dia yang sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam, dengan kondisi terlalu banyak sisi, itu dia nggak peduli. Apalagi dengan adanya hero flanking seperti di first blood, habis didapatkan tapi Tromboy mengeksekusi dengan sangat manis Lim.
Itu dia ritme yang cepat sekali tadi ya, karena memang nggak butuh timing lagi, hanya tinggal butuh finishing touch aja. Jadi kayak udah yang penting kena. Sementara ya kalau kita ngomongin soal Assassin, Battle of the Assassin, Joy versus Hayabusa dan Sanford, Flicker. Tapi nampaknya Troboy akan coba mendapatkan satu point kill dari Sanford. Apakah Darklo akan masuk, tapi itu dia one last hit. Sanford semaksimal mungkin udah mencoba untuk bertahan seorang diri dari bottom lane, tapi ternyata keuntungan tersebut akan didapatkan oleh Ultra Legends plus Dark Lord yang akan lebih unggul di saat Turtle nanti. Ini Troboy 2 kill loh di awal. Ini Joy-nya agresif sekali dan Okwano down. Ya memang sih salah satunya Chusin. Ini hero yang paling menyulitkan juga untuk Parsha. Karena landing Parsha yang dia harusnya unggul, karena ada Chusin dia kena freeze dan itu berat banget. Oke, tapi lihat, Cultist is coming. Parau the shadow kill. Instant kill didapatkan oleh tim Liquid. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid mereka terkena pressure dan bahkan kehilangan JP untuk kedua kalinya. Tidak mau tinggal diam sampai Cultist harus turun gunung, menutup jalan point kill supaya 3 sama. Dan akhirnya Turtle tidak tertake over. Meanwhile, Sanford masuk terlalu dalam dan bahkan dengan tidak ada final list, Sanford seakan-akan hanya menyerahkan jiwa dan raganya di depan sana. For nothing. Kasih space buat Turtle kali ya, yang sebenarnya nggak harus sih. Oke, one last hitnya gagal, tapi ternyata ini ada jalan untuk pulang dan Troboy killing seperti didapatkan. Shutdown yang akan sangat manis kalau didapatkan oleh sosok dari Oheb nantinya. Ini tapi tim Liquid terburu-buru sekali. Mereka tabrak semuanya, mereka lupa dengan hero-nya mereka. Itu bukan hero yang bisa eksekusi di awal. Mereka butuh item, mereka butuh level 4 seenggaknya. Dan Bahkan ya, Sanji sekalipun. Iya, Sanji sekalipun. Ya kita tahu lah dari Chusin juga itu memang kuat di awal, tapi nggak bisa untuk solo kill juga gitu kan. Ketika dia invade jungle, ya nggak bisa sendirian juga, dia perlu backup. Dan tadi kalau kalian lihat ya emblem untuk Sunforce, Arlord ya ini sedikit berbeda karena sebelumnya pakai Tenacity. Dan untuk Sunforce sendiri dia pakai Festival of Blood. Alright, tapi lihat di sana dari Cultist memancing kembali Kuanok dengan flickernya yang sudah kita bahas di depan. Dengan adanya Farsha di posisi yang berbeda, yang mungkin saja kali ini makin lebih tidak nyaman untuk Farsha dan Pharao. Walasit berhasil di take down, eksekusi dari CP. Oheb gak mau masuk lebih dalam lagi, dan akhirnya kembali Oheb mendominasi di arah gold lane-nya. Nah itu dia JP. Selain punya efek sisi dan pick off ya pastinya dari satu roamernya, tapi dia punya heal juga. Kalea ini memang komplit loh. Sanji. Oh, bukan hanya Sanji yang akan menjadi target, tapi ternyata di belakang sana Sanford langsung menutup jalan para pasukan dari tim Ultra Legends. Dan shutdown terjadi. Sayang sekali shutdown di tangan dari JP, tapi baris oke. Summon Force memasang percikan Rice Cream. Dengan posisi kali ini flickernya akankah dikeluarkan untuk defensif, tapi nampaknya tidak mau. Oke. Ternyata JP dengan kehadiran buntutnya aja sudah menggetarkan Ultra Legends, Lim. Oke. Dan lihat dari goldnya. Ini mulai ditarik. Final Slayer surprise bersama dengan Shadow Kill. Instant damage didapatkan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid tidak berhasil mendapatkan poin dengan maksimal. Poin kill ternyata di tangan dari tim Liquid di Sanji dan Strawboy. What are you doing? Oh, selamat. Dia masuk lebih dalam lagi. Untungnya ada Implosion dan juga kawan-kawan bertukar dengan Sanford. Tapi Darkloop, apakah dia berhasil untuk pulang ke arah belakang? Karena Oheb is available dengan damage Summon Force-nya. Flicker power defensive dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim Ultra Legends mereka memaksa Tivat kembali balikin targetnya, dan langsung ada Tsunami Slave. Dark Lord kena damage. Oheb gak bisa menutup damage-nya, maka Troboy membuat Oheb seakan-akan harus mundur ke arah belakang. Dengan tidak adanya Kaltezi memilih barter dengan orange buff. Iya. Selama udah nggak ada lagi ya efek sisinya. Dan Oheb pun Zaman Force keluar berarti nggak ada damage. Oke, dengan adanya Purify yang selalu pop up, Rice Cream kali ini juga masih punya satu flicker dan Kuadok. Harus tenggelam. Farsha yang dari tadi 3 kali terejam-ejam, flickernya masih bahkan belum available, dia sudah tumbang untuk ketiga kalinya. Wah, itu Vanessa yang on point sekali. Kenanya ke arah Farsha loh. Dari sekian banyak targetnya dan nggak sampai di sana karena terus. Dan bahkan Implosion for cover berjika Oheb flicker power defensive JP. Kali ini dengan tidak adanya Tsunami Slam membuat tim Liquid harus meredam sedikit dan agresivitas di early game dengan late game power hero tim Liquid. Wow, ini agak cukup menarik sih menurut gue, Lim. Active Beats. Oke, dengan ada Shadow Kill, tapi stacknya masih belum maksimal dibagi. Bahkan di depan sana masih ada satu Shadow menyangkut juga ada Troboy, dan Kaltezi memilih untuk mundur ke arah belakang. Sanji akan mendapatkan satu eksekusi, tapi Troboy masih selamat. Lihat, Troboy still survive in the bottom lane depan Sanji yang bahkan menjadi korban keganasan dari Ultra Legend. Sang naga berhasil menggigit satu kaki dari sang kuda. Sanji, ini adalah motor penggerak dari tim Liquid di arah tengah.
Tapi jangan lupa lihat di bagian top lane-nya Quanok juga down. Ohep-nya free farming udah jadi Veteran of Heaven sekarang, turretnya hancur. Pertukarannya lumayan oke sih menurut gue ya. Kayak Glowing One udah jadi juga untuk Sanji sekarang. Ya mungkin untuk shield dari Troboy sedikit berkurang ya, jadi nggak boleh terlalu agresif seperti sebelumnya. Ditambah damage dari Sanji juga udah lumayan terasa nih. Jangan sampai nanti tiba-tiba nggak expect sama DPS dari Sanji. Menuju ke Dark Lord. Tapi kalau misalnya menuju ke Dark Lord, pastikan DPS-nya cukup. Karena ketika Rescrim available dengan ada satu Final Slice, Sanford Bocil dari Filipin berhasil menutup eksekusi dari tim Liquid, bahkan wipe out. Semua dimulai dari Sanford, semua dimulai dari initiate power dari Sanford. Lagi-lagi Final Slash, lagi-lagi Sanford. Flicker Final Slash tanpa flicker pun. Beberapa kali itu sangat-sangat on point, tapi kali ini ya wipe out-nya sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Karena apa? Karena Tigreal-nya pun nggak sempet tadi untuk implosion counter. Kebuka memang, tapi nggak ada follow up damage karena timingnya nggak pas banget. Troboy awalnya 3-0, sekarang udah 3-2 nih. Goldnya sudah mulai dikejar dan lihat perbedaan goldnya hampir di 5.000 gold. Langsung jauh ya, langsung terbang dari segi goldnya. Dan bahkan Ohep kita lihat di sini yang tadinya mungkin ada ganking terus terjadi karena top lane. Ultra Legends memilih mundur ke belakang. Dark Lord Revive? perpasukan dari tim Liquid, tim fight akan didapatkan karena Troboy akan jalan untuk pulang. Satu hit bersama dengan Cultist di arah belakang. Shadow kill-nya gagal ditutup dengan implosion. Parao yang mendapatkan point kill dari Cultist, tapi nampaknya damage dari tim Liquid mereka tidak akan kenal diam. Mereka tidak mau hanya bertukar dengan 1-2 orang aja, mereka mau lebih. Dan bahkan Quanok masih dicari dimanapun mereka berada. Federer Estek apakah akan ada outplay dan bahkan outplay teroutplay. Sanji di arah bottom lane berhasil memberikan permainan luar biasa, one by one situation. Nyaris tadi hampir dimenangkan oleh Quanok ya, Fighter Extract yang on point sebetulnya. Tapi lagi-lagi di mid lane, Electrifying Blades yang dibuka. Ini nggak bisa membalikin keadaan, hanya untuk farming aja jadinya, untuk clear. Ya, dan lihat Sanfordnya, dia diam, dia tahu kalau misalnya nggak ada Tsunami Slam, nggak pakai Tsunami Slam nggak apa-apa. Selama ada Final Slash baru diambil Tsunami Slam. Iya. Pick off-nya jadi lebih terarah kan? Iya, dia jadi bisa bener lebih ke belakang, gitu. Benar-benar lebih bisa memilih lah siapa targetnya. Ada Parsha, ada Joey juga bisa. Mungkin kalau Parao ya nanti tunggu dulu gitu kan, tunggu memang udah ada flicker, tapi lihat lempar lagi Tsunami Slam untuk Tigreal, tapi dapat sana dengan adanya implosion hanya untuk satu orang. JP masih bisa selamat di luar belakang sana. Sanford kembali menutup jalan para pasukan dari tim Ultra Legend. Zone yang terjadi, the shadow kill dari Cultist menutup hari dari para pasukan Ultra Legend dari top lane. Damage dari Sky Pistol Sanji too strong yang menandakan 3 poin kill akan hilang, melepaskan Lord yang akan didapatkan oleh tim Liquid dengan pasti. Nih, naik lagi goldnya nih, 7.000 gold di menit ke-9. Tim Liquid mereka semakin mengungguli game kali ini. Bahkan Ohep dive in, the master kill, the master from Philippines. Ohep nge-dive in, salah satu pemain yang mungkin kita sempat melihat di mana Ohep berada, kehilangan namanya, tidak mencium bau namanya di scene kompetitif. Dia datang ke MSC, sang monster gold laner dari Philippines, masih terlalu perkasa untuk Parao. Tapi ya kalau ngomongin soal ya siapa yang paling perform ya, gue bisa bilang Sanford loh. Ini Final Stage selalu menjadi awal dari segalanya. Lord didapatkan secara free, sekarang goldnya udah hampir menyentuh 10.000. Ya bukan hanya gold aja, tapi lihat dengan point kill yang benar-benar langsung didominasi. Bahkan mereka dari sama pun nggak mau, seri aja nggak mau, apalagi kalah Lim. Itu dia, full defense ternyata ya dari Arlotnya. Hanya bermodal Fury Hammer untuk early game, pasti untuk landing di awalnya. Dan sekarang udah ada Anti-Kuras Athena Shield. Ini nggak mudah juga nih untuk tumbangin Arlotnya. Dan jangan lupa initiate power dari Arlord ini yang sangat mengerikan. Beberapa kali tadi momentum tercipta, walaupun sekarang flicker masih cooldown, tapi Lordnya akan di slow push. Lordnya akan ditahan sehingga nanti flickernya ready saat mereka ingin tabrak dari base turret. Berarti Sanji Sky Pistol 40 ada kali ya? Kalau dia, iya harusnya 40-30 lah ya. sekitar lah. 40-30 ya. Kalau misalnya 50 kayaknya nggak dapet sih menurut gue. Ya. Iya, karena dia bikinnya juga kan nggak mungkin dari langsung Iya. yang awal kan. Tapi lihat konsil Rice Cream. Oke, Rice Cream mencoba untuk melakukan respons di depan sana. JP menutup jalan, tapi tampaknya Troboy terlihat oleh Courtesy. One by one situation di arah top lane, berhasil menutup jalan dari salsa Troboy. Karena jalan untuk pulang depan Ohep dengan Saman Force mengocak-acik Ultra Legends. Triple kill dapatkan dan wipe out. Tim
Liquid, the champion from Philippines, berhasil mendapatkan 2-0 tanpa balas di series pembuka MSC 2025. Maniac tadi menjadi penutupan juga. Tim Liquid PH membuktikan kalau memang monster from Filipina ada di mereka. Bukan hanya sekedar omongan, tapi ya inilah tim Liquid PH, meta yang sesuai dengan game